Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda menjelang kiamat kubro atau kiamat besar. Sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya untuk sahabat beriman untuk dukung terus channel OTTV Islami dengan cara subscribe, like, dan share, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Kiamat besar tidak akan terjadi sebelum muncul beberapa tanda-tandanya sesuai dengan hadis dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu an berkata, datang kepada kami Rasulullah SAW dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda, apa yang kamu perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. Kemudian beliau menyebutkannya, asap, dajjal, binatang besar, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, 3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. Yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia ke padang mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Berikut tanda-tanda kiamat besar yang Rasul sebutkan menurut Rasulullah SAW. Asap yang pertama atau dukon adalah tanda-tanda pertama yang akan muncul atau keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti flu di kalangan orang-orang beriman dan akan menjadi mematikan di kalangan orang-orang kafir. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah ajab yang sangat pedih. Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Sampai dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya jikalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kalian akan kembali ingkar. Quran surat Ad-Dukhan ayat 15. Tanda-tanda kiamat besar yang kedua, Dajjal. Diceritakan hanya memiliki satu mata dengan mata sebelah kanan buta. Diceritakan bahwa ia akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh muslim untuk menghindari fitnah Dajjal dengan cara membaca surat Al-Kahf untuk ayat yang pertama awal 10 ayat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yakni kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Kemunculan Al-Mahdi setelah dukun umat Islam akan dipimpin oleh Al-Mahdi untuk memerangi kaum kafir, serta bersama Nabi Isa alaihissalam bersama memerangi Dajjal, dan Nabi Isa yang akan kelak membunuh Dajjal. Dari Mujami bin Jariyah al-Ansori radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Bablud atau gerbang Lod. Hadis riwayat Ahmad, Turmuji, dan Nuaim bin Hamad. Dan Allah berfirman, yang artinya dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Surat Surah Al-Juhruf ayat 61. Jadi maksud ayat tersebut ialah turunnya Nabi Isa menjadi pengetahuan akan berakhirnya semesta alam. Dan setelah Nabi Isa menyelamatkan umat Islam dari Dajjal, maka musuh yang lebih dahsyat dari Dajjal muncul, yakni Ya'juj wa Ma'juj, makhluk yang sulit diperangi. Awal mula Ya'juj dan Ma'juj ada dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93-98. Dikisahkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah bangsa yang kuat, yang perusak dan penindas di bumi. Ketika bangsa yang menjadi korban mereka meminta Zulkarnain untuk membuat tembok penghalang atau sadan dari celah pegunungan. Dengan anugerah yang diberikan Allah pada Zulkarnain, mampu membendung jalan lewat itu dengan biji besi yang dipanaskan yang dilapisi dengan lelehan tembaga. Dengan seizin Allah di akhir zaman menjelang kiamat, dinding itu akan runtuh, maka mereka Ya'juj Ma'juj akhirnya bisa keluar dari lembah yang mengurung mereka, dan kemudian mereka bertebaran di seluruh penjuru bumi seperti gelombang lautan dan memasuki semua bangsa dan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Quran surat Al-Anbiya ayat 96. Ya'juj dan Ma'juj pun akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Namun Nabi Isa tidak mampu mengalahkannya, dan akhirnya Nabi Isa pun berdoa kepada Allah
Kemudian Allah Ta'ala mengutus ulat sehingga masuk ke dalam tengkuk-tengkuk mereka dan membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sungguh hewan-hewan melata di bumi menjadi gemuk dan bersyukur karena banyak memakan daging dan darah mereka." Musnad Ahmad. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi, dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Maka Allah mengutus burung-burung yang lehernya bagai unta, lalu mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang membersihkan semua sisa kotoran dan aroma busuknya, hingga akhirnya memudar dan lenyap. Bumi pun kembali bersih, bumi kembali damai dalam beberapa saat. Setelah musnahnya bangsa Ya'juj Ma'juj, kaum muslimin akan hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran, seolah semua akan damai dan masih ada kaum kafir yang tersisa yang tetap tidak iman. Lalu muncullah matahari dari arah barat, menjadi satu peringatan telah tertutupnya seluruh amal baik manusia dan tertutupnya pintu taubat. Bersamaan itu muncullah makhluk besar, yaitu Dabat al-Rod, binatang melata yang besar. Dalam ayat Al-Quran akan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran Surat An-Naml ayat 82. Lalu apa itu Dabatul Arad? Dabatul Arad adalah makhluk di hari kiamat yang akan muncul dari perut bumi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis dan Quran Surat An-Naml ayat 82, ada beberapa ciri fisiknya, yaitu 1. Memiliki tubuh yang sangat besar. Besarnya tubuh binatang ini diumpamakan jika binatang ini keluar dari Bukit Safa dengan kecepatan kuda dalam 3 hari perjalanan, maka sepertiga tubuhnya belum kelihatan. Yang kedua, tubuhnya berbulu panjang, roma pendek dan halus. Mempunyai beberapa kaki, merupakan jenis hewan melata, termasuk hewan buas. Binatang ini keluar dari kota Mekah dekat Bukit Safa. Wujud Dabatul Arad, Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Jubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa. Warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran lurus. Dikisahkan Dabatul Arad akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa dan memakai cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat tersebut, Dabat al-Rod akan mendatangi muslim dengan tongkatnya hingga wajahnya bersinar. Kemudian dengan cincin Nabi Sulaiman, makhluk ini akan menandai kening orang kafir sehingga wajahnya menjadi gelap dan kelam. Dabatul Arad akan menjerit sekitar makam Nabi Ibrahim dan Hajar Aswad dengan menebarkan tanah di atas kepalanya. Binatang ini akan menghadap ke arah timur dan menjerit, lalu menghadap ke arah barat dan menjerit lagi. Suara jeritannya dapat menakuti orang kafir sehingga setelah mendengar jeritannya mereka akan panik dan berlarian. Tetapi bagi orang mukmin, suara jeritannya akan terdengar biasa saja sehingga mereka tetap di tempat. Setelah kemunculan Dabatul Arad disusul dengan kelebatan angin lembut yang berhembus datangnya dari arah Yaman. Munculnya angin lembut itu bukan lain untuk mencabut nyawa orang mukmin yang masih tersisa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah akan mengirim suatu angin dari arah Yaman yang lebih lembut dari sutra. Maka tidak seorang pun yang dia sisakan dari orang-orang yang masih iman di hatinya walaupun seberat biji sawi, kecuali akan dicabut ruhnya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga yang tersisa hanya orang-orang jahat yang tak lagi sudi menyebut nama Allah. Mereka bermusuhan di antara sesamanya sebagaimana keledai saling bermusuhan di antara sesama. Ketika tak ada seorang pun yang merawat Ka'bah dan ada lelaki botak yang menghancurkan perhiasannya atau kiswahnya. Setelah pembinasaan Baitullah tidak pernah tersisa lagi ataupun dimakmurkan oleh orang-orang yang beribadah untuk selama-lamanya. Lalu merambah ke kota Madinah, terjadinya guncangan dahsyat menimpa 3 wilayah, timur, barat, dan jazirah Arab. Hingga setelah dekatnya dengan meruak api besar dari lembah Aden Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar. Kota Madinah saat itu menjadi tak berpenghuni, bahkan seluruh binatang buas termasuk anjing dan serigala turut masuk ke dalam Masjid Nabawi dan kencing di tiang masjid dan mimbarnya. Pada mereka itulah kiamat akan terjadi.
Sementara mengenai munculnya api besar dari Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar, Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang paling akhir dikumpulkan oleh api menuju mahsyar adalah dua orang penggembala dari Muzayyanah yang hendak ke Madinah dengan berteriak-teriak mencari kambingnya. Kemudian ia menjumpai kambingnya yang ternyata sudah menjadi liar. Hadis riwayat Bukhari. Semua manusia yang dikumpulkan pada saat itu adalah orang-orang yang paling buruk, karena kiamat tidaklah terjadi kecuali pada seburuk-buruknya manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada manusia-manusia paling buruk. Mereka lebih buruk dari orang-orang jahiliyah. Tidaklah mereka berdoa kepada Allah dengan sesuatu, kecuali Allah menolak doa mereka. Hadis riwayat Muslim. Demikian sekelumit huru-hara yang kelak akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Seperti berbagai peristiwa-peristiwa besar dari munculnya Imam Mahdi, perang melawan penguasa Arab yang murtad, penaklukan Persia dan pembersihan ideologi Syiah dari Iran, penaklukan dan kekalahan Israel, penaklukan Baitul Maqdis dan pembebasan Masjidil Aqsa, terbunuhnya Dajjal dengan pedang Isa Al-Masih, datangnya Ya'juj Ma'juj, dan rangkaian peristiwa tak kalah dahsyat lainnya. Dan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil menandakan bahwa terjadilah kiamat. Sebagai manusia beriman, tentunya kita tidak pernah tahu menau akan kapan datangnya hari kiamat, sebab Allah memang sengaja merahasiakannya bahkan kepada Rasul sekalipun, supaya masing-masing dari kita lebih mawas diri dan lebih berhati-hati dalam bertindak selama hidup. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini dengan adanya hal gaib. Manusia memang mempunyai keterbatasan untuk menggali lebih dalam tentang hal yang bersifat gaib, karena manusia diciptakan di alam zahir atau nyata. Semoga dengan tanda-tanda yang diberitahukan Rasulullah SAW kepada kita semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena terjadinya kiamat hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagi sahabat beriman, jangan lupa dukung terus channel OTTV Islami agar tetap bisa bersyiar melalui ilustrasi video dengan cara subscribe gratis. Segala kekurangan hanya ada pada manusia dan segala kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.